Assalamualaikum Solih-Solihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak ibu sehat selalu ya. Amin. Nah Solih-Solihah, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke Solih-Solihah, hari ini kita masih berada dalam tema 8 dengan muatan pembelajaran SBDP. KD-nya adalah KD 3.1, yaitu mengetahui gambar dan bentuk 3 dimensi. Nah Solih-Solihah, apakah kalian tahu apa yang akan kita pelajari hari ini? Hari ini kita akan mempelajari 3 hal. Yang pertama, membuat karya seni 3 dimensi. Yang kedua, menggambar karya seni 3 dimensi. Dan yang ketiga, menggambar sketsa atau rancangan gambar. Kita memasuki yang pertama, yaitu membuat karya seni 3 dimensi. Sekarang Solih-Solihah perhatikan gambar berikut. Nah, ada yang tahu gambar apa ini? Ya, betul sekali. Ini adalah gambar gerabah. Gerabah merupakan salah satu karya seni 3 dimensi. Dikatakan 3 dimensi karena gerabah dapat dilihat dari berbagai sisi. Sisi kanan kiri, atas bawah, dan depan belakang. Karya seni ini juga memiliki unsur-unsur seni 2 dimensi, yaitu garis, bentuk, tekstur, dan warna. Karya ini dapat dilihat, dipegang bentuknya, dan diraba teksturnya. Jadi, bisa disimpulkan bahwa ciri dari benda 3 dimensi yaitu memiliki panjang, lebar, dan tinggi, dapat dinikmati dan dilihat dari berbagai sudut pandang, serta menempati ruang. Oke Solih-Solihah, karya seni 3 dimensi dapat dibuat dengan 4 teknik, yaitu membutsir, mencetak, mencungkil, dan menempel. Yang pertama adalah teknik membutsir. Dilakukan dengan cara menekan menggunakan tangan. Bahan yang digunakan adalah bahan yang lunak seperti tanah liat, gips, atau sabun. Nah, ini adalah contoh teknik membutsir. Selanjutnya, mencetak. Dilakukan dengan cara menuang bahan lunak ke dalam cetakan atau acuan. Bahan yang digunakan adalah tanah liat, gips, atau bubur kertas. Ini adalah contoh dari mencetak. Dimasukkan cairannya ke dalam cetakan ya Solih-Solihah, kemudian terbentuklah karya seni 3 dimensi. Yang selanjutnya yaitu mencungkil. Dilakukan dengan cara mencungkil bahan lunak atau bahan keras. Bahan keras yang digunakan adalah kayu, bambu, dan triplek. Alat yang digunakan untuk mencungkil adalah pisau atau tatah. Nah, ini adalah contoh gambarnya Solih-Solihah. Ini adalah contoh teknik mencungkil menggunakan tatah. Perhatikan bentuknya. Dia mirip seperti obeng, tapi ujungnya pipih. Ini namanya tatah ya Solih-Solihah. Kemudian teknik yang terakhir adalah menempel. Dilakukan dengan menempelkan bagian yang satu dengan bagian lainnya. Bahan yang digunakan pun bermacam-macam, seperti tanah liat, lilin, logam, kertas, dan lain-lain. Ini adalah contoh bentuk menggunakan lilin. Jadi yang pertama dibuat dulu kepalanya, kemudian badannya, kemudian kakinya. Setelah selesai baru menempel menjadi sebuah satu kesatuan. Lanjut ya Solih-Solihah. Berdasarkan jenis bendanya, bentuk benda yang biasa dibuat dalam karya seni 3 dimensi adalah benda kubistis, yaitu benda yang menyerupai bangunan kubus atau balok. Yang kedua, benda silindris, yaitu benda yang bentuknya seperti tabung atau elips. Dan yang terakhir, benda bebas,
yaitu benda yang bentuknya tidak beraturan seperti batuan, pohon, dan buah. Nah, soli-soliha, berdasarkan jenis bahannya, karya seni 3 dimensi dapat dibuat dari beberapa bahan berikut. Yang pertama, kertas. Soli-soliha dapat membuat papercraft, yakni seni membuat objek 3 dimensi dari kertas dengan cara menggunting, melipat, dan menempel pola yang telah didesain. Yang kedua, bahan plastisin dan tanah liat mempunyai cara yang sama ketika dibentuk, yaitu dengan menekan dan membentuk benda yang diinginkan. Bahan yang terakhir adalah kayu, dapat digunakan dengan cara dipahat, dipotong, dan disambung untuk membentuk karya seni 3 dimensi. Oke, kita masuki yang kedua, menggambar karya seni 3 dimensi. Menggambar benda 3 dimensi tentu berbeda dengan menggambar benda 2 dimensi. Menggambar 3 dimensi banyak tekniknya, salah satunya dengan teknik perspektif. Teknik perspektif adalah metode menggambar sebuah objek 3 dimensi seperti yang dilihat oleh manusia. Berikut cara menggambar dengan teknik perspektif. Yang pertama, menentukan gambar objek benda. Yang kedua, menentukan titik jauh, misalnya 1 titik. Yang ketiga, membuat sketsa gambar. Yang keempat, jika selesai, pertebal sketsa gambar tersebut. Dan yang terakhir, lakukan arsiran yang tepat. Semakin jauh bendanya, maka arsirannya semakin tipis. Selain menggambar dengan teknik perspektif, kamu juga dapat menggambar benda 3 dimensi dengan teknik arsir, blok atau siluet, dan menggosok atau dazzle. Yang pertama adalah teknik arsir. Teknik arsir adalah metode menggambar 3 dimensi dengan menggambar garis sejajar atau menyilang untuk mempertegas gelap terang permukaan, bayangan, dan posisi objek. Alat yang digunakan biasanya pensil atau konte. Caranya, kamu harus memperhatikan daerah yang akan diarsir. Seperti daerah yang lebih jauh diarsir agak tebal, sedangkan yang lebih dekat tidak perlu diarsir. Ini adalah contoh dari konte. Nah, ini yang namanya konte ya, soleh-soleha. Bentuknya seperti kapur, tapi warnanya dia hitam. Nah, yang coklat ini adalah untuk pegangannya. Jadi agar tangan soleh-soleha tidak kotor. Ini adalah contoh gambar dari teknik arsir. Kita memasuki teknik yang selanjutnya, yaitu teknik blok atau siluet. Teknik blok atau siluet adalah teknik menutup objek gambar dengan menggunakan satu warna, sehingga menimbulkan kesan blok atau siluet. Ada 3 cara teknik blok, yaitu gambar blok positif, gambar blok negatif, dan yang ketiga adalah kombinasi antara blok negatif dan blok positif, atau biasa disebut juga dengan blok campuran. Berikut contoh blok positif, gambarnya soleh-solehah, kemudian gambar dari blok negatif, dan yang terakhir adalah gambar dari blok campuran. Nah, selanjutnya adalah teknik menggosok atau dazzle. Teknik menggosok atau dazzle dilakukan dengan cara menggosok sehingga menimbulkan kesan gelap terang atau tebal tipis. Alat yang bisa digunakan antara lain pensil krayon dan konte. Caranya, tentukan daerah gelap terang pada objek, kemudian arsir bagian tersebut. Dengan menggunakan tangan atau tisu, gosoklah bagian yang sudah diarsir secara satu arah. Saat mengarsir, perhatikan latar objek. Usahakan latar berwarna lebih gelap dari objek. Nah, soleh-soleha, ini adalah contoh dari teknik menggosok. Jadi setelah digambar dan diarsir, soleh-soleha hapus arsirannya menggunakan tisu atau tangan. Jadi seolah-olah berbayang. Begitu ya soleh-soleha.
Kemudian kita memasuki pembelajaran yang ketiga, menggambar sketsa atau rancangan gambar bentuk karya 3 dimensi. Sebelum menggambar objek 3 dimensi, tentukan terlebih dahulu bahan yang akan digunakan. Menggambar objek 3 dimensi dapat menggunakan media kering dan media basah. Yang pertama adalah media kering. Media ini tidak menggunakan air, minyak, atau pengencer lainnya. Media kering antara lain, yang pertama yaitu pensil. Untuk membuat sketsa gambar bisa menggunakan pensil keras atau hard seperti pensil H atau HB. Lanjutkan dengan pensil lunak jenis B untuk mempertebal hingga mengarsir atau memblok seperti pensil 3B, 4B, 5B, dan 6B. Yang kedua, konte bersifat lunak dan berwarna hitam pekat, cocok untuk teknik blok atau gradasi. Yang ketiga, spidol cocok untuk mengarsir dan blok. Dan yang terakhir adalah drawing pen, cocok untuk mengarsir dan blok. Nah, soli-soliha, ini adalah contoh pensil dan jenisnya. Dimulai dari ukuran 3H dan diakhiri dengan 12H. Mohon maaf, 12B. Jadi ukuran pensil itu bermacam-macam ya, tidak hanya satu jenis pensil yang soli-soliha tahu. Ternyata dalam menggambar ada banyak jenis pensil. Dan yang kedua adalah drawing pen. Ini adalah contoh drawing pen dengan ukuran 0,1 sampai 0,7. Jadi semakin besar ukurannya, maka semakin tebal drawing pennya. Yang kedua adalah media basah. Media basah menggunakan air, minyak, atau pengencer lainnya. Contoh bahan untuk media basah antara lain cat air, cat minyak, cat poster, dan cat akrilik. Setelah menentukan bahan yang akan digunakan, soli-soliha dapat melanjutkan dengan menggambar sketsa. Ada beberapa langkah penting membuat gambar sketsa, yaitu 1. Kumpulkan peralatan dan bahan yang diperlukan untuk menggambar. Yang kedua, tentukan objek benda 3 dimensi beserta titik jauhnya jika soli-soliha menggunakan cara perspektif. Yang ketiga, buatlah kerangka objek benda sampai mengarah ke satu titik jauh. Semakin jauh objek, semakin kecil gambarnya. Yang keempat, tebalkan sketsa sampai menjadi bentuk benda yang diinginkan dengan pensil lunak atau drawing pen. Nah, soli-soliha, lanjut ya sayang ya. Itu tadi adalah materi-materinya yang sudah selesai tentang 3 materi utama. Selanjutnya ada tugas-tugas yang perlu soli-soliha kerjakan. Tugas yang pertama, salin dan jawablah pertanyaan di bawah ini pada buku tulismu. Nomor 1. Tuliskan ciri-ciri benda 3 dimensi. Nomor 2. Sebutkan macam-macam teknik dalam membuat karya seni 3 dimensi. Nomor 3. Jelaskan yang dimaksud dengan teknik membutsir dan menempel. Nomor 4. Sebutkan macam-macam teknik dalam menggambar karya seni 3 dimensi. Dan nomor 5. Jelaskan yang dimaksud dengan media kering dan basah dalam menggambar 3 dimensi. Kemudian berikan juga contohnya. Nah, ini adalah tugas yang pertama ya soli-soliha. Silakan soli-soliha salin kelima soal ini di buku tulis, kemudian dijawab. Jangan lupa setelah dikerjakan, difoto hasil jawabannya, kemudian dikirim di Google Classroom. Tugas yang ini dikumpulkan hari ini paling lambat jam 6 sore ya soli-soliha. Kemudian kita memasuki tugas yang kedua. Tugas yang kedua yaitu membuat diorama. Buatlah diorama sederhana dengan tema bebas. Boleh tumbuhan atau boleh kehidupan bawah laut, boleh tentang lingkungan rumah dan sebagainya. Foto dan buatlah kolase foto soli-soliha saat membuat diorama. Jadi saat soli-soliha membuat diorama, silakan difoto kegiatannya, kemudian dibuat kolase, baru dikumpulkan di Google Classroom. Nah, batas terakhir untuk tugas diorama ini adalah di hari Ahad
tanggal 21 Maret 2021 pukul 18.00. Nah, soli-soliha, ini adalah contoh dari diorama-dioramanya. Yang pertama ada diorama kehidupan bawah laut, yang kedua ada diorama daerah pantai, yang ketiga diorama perumahan, yang keempat diorama perkotaan, dan yang terakhir tentang dinosaurus. Ini adalah contoh diorama sederhana yang soli-soliha. Soli-soliha bisa membuat dengan berpatokan dari diorama ini atau dari diorama-diorama lainnya. Nah, soli-soliha, alhamdulillahirrabbilalamin, sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas waktu yang telah soli-soliha sediakan dengan melihat video pembelajaran dari awal dan akhir. Jadi jangan di skip ya. Oke, soli-soliha, mari kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.